Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus telah bangkit dan itu merupakan hari kemenangan untuk siapa? Untuk orang sampai menampakkan diri. Nah, sebelum lanjut, apa itu penampakan atau menampakkan diri? Batunjung. Nah, jadi adik-adik semua ngerti toh itu penampakan itu ada batunjung, dapat masukkan 7 setan. Adik-adik bayangkan 7 setan pernah masuk pada badan. Tuhan Yesus berhasil mengusir 7 setan tersebut. Dan akhirnya apa? Dari situlah dia mulai percaya dan dia mulai mengikuti Yesus. Jadi ada 3 orang kan? Maria Magdalena, siapa lagi? Maria ibu Yakobus, Salome. Mengapa ini Tuhan Yesus menjadikan mereka sebagai orang-orang yang pertama yang melihat kebangkitan Yesus? Karena dahulu pada zaman Tuhan Yesus di bangsa Israel, bahkan ada sampai sekarang tradisi di bangsa Israel sana perempuan selalu dinomor 2-kan. Jadi dari peristiwa kebangkitan Yesus ini, Yesus mau menunjukkan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Nggak ada tuh satu lebih di atas, nggak ada tuh satu di bawah. Antara laki-laki dan perempuan itu sama. Peristiwa kebangkitan karena ini perempuan yang menyaksikan. Katakan, kita so lihat Pak, Tuhan Yesus bangkit. Kita udah lihat Tuhan Yesus so bangkit. Dorang ternyata apa adik-adik? Dorangnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Itu semua karena siapa? Kira-kira ada yang tahu? Lukas pasal 9 ayat 22. Orang baca bersama-sama. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini murid-murid lupa akan apa yang Yesus pernah katakan kepada mereka. Sehingga karena mereka terlalu sedih, dorang pikir, tidak mau bangkit kok ini Tuhan. Atau, ya Tuhan susah tinggal 4 orang, kok bagaimana orang. Makanya dorang tidak percaya. Dan akhirnya Tuhan atau Yesus menampakkan diri untuk yang kedua kalinya kepada kedua orang pengikut Yesus yang saat itu sementara melakukan perjalanan menuju keluar kota Emmaus. Nah, Yesus telah bangkit. Apa yang tuh murid-murid lakukan? Mereka masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kedua pengikut Tuhan ini. Dan untuk yang ketiga kalinya ini Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid pada waktu mereka sedang makan. Nah, di situ Yesus menampakkan dirinya, kemudian Yesus marah pada orang. Karena dorang ketidakpercayaan dan dorang kedikilan hati atau tugas kepada mereka. Tuhan Yesus kasih perintah atau tugas kepada mereka. Tuhan Yesus bilang dalam ayatnya yang ke-15. Orang baca sama-sama. Ayat 15. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, Di dunia beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang pertama apa? Nah, mereka dapat mengusir setan-setan. Yang kedua apa? Berbicara dalam bahasa baru. Kalau itu orang bilang bahasa roh. Berbicara dalam bahasa roh. Yang ketiga apa? Sekalipun mereka memegang ular dan meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bayangkan itu, pegang ular
peminum itu racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan yang Mereka akan meletakkan tangannya ke orang sakit dan orang itu akan sembuh. mereka ketika meletak, Tuhan perintahkan mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan Tuhan pun turut bekerja kepada mereka. Tuhan pun turut bekerja akan terus menyertai orang, asalkan orang yakin. Nah, dari pembacaan firman di saat ini kembali mengingatkan kepada orang, adik-adik sekalian, kepada Enci dan adik-adik sekalian, bahwa peristiwa penampakan Yesus ini adalah suatu peristiwa sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Bahwa ini cerita bukan cerita dari mulu ke mulu, bukan cerita karang-karang dari murid-murid Yesus, bukan cuma cerita hoax, bukan cerita tidak betul, tetapi ini cerita adalah cerita yang betul. Karena ada beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut. Ada Maria Magdalena,